Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah SAW telah mewajibkan kita orang-orang yang beriman untuk menunaikan zakat fitri. Zakat al-fitri, zakat fitri. So'an min tamarin au so'an min syairin. Sebanyak satu so' kurma atau satu so' gandum. Alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha wal saghiri wal kabiri minal muslimina. Diwajibkan bagi orang-orang yang menjadi budak belian, juga orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, was-saghiri wal kabiri, anak-anak kecil dan juga yang sudah dewasa, minal muslimina, dari kalangan orang-orang muslim. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati. Rasulullah SAW memerintahkan penunaiannya atau pembayarannya sebelum orang-orang keluar rumah untuk melaksanakan sholat Id. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa zakat fitri itu wajib hukumnya, dan produk yang bisa digunakan untuk menunaikan zakat fitri adalah bahan baku makanan pokok. Bahan baku makanan pokok di suatu negeri. Contoh, Rasulullah menganalogikannya karena di sana makanan pokoknya itu adalah kurma atau juga gandum. Itu makanan pokok di sana. Kalau di Indonesia berarti beras. Walaupun kita tidak langsung makan berasnya, kita tentu makan nasinya. Karena kalau kita makan beras sama aja dengan ayam, ya tembolong, gaduh telih. Tapi tidak boleh kita berzakat fitri menggunakan nasi. Saya mau zakat fitri ditunaikan pakainya nasi. Mau yang bagus nasi kebuli. Walaupun nasi kebuli lebih mahal dibandingkan berasnya. Karena apa? Karena kekuatan nasi tidak sekuat daya tahan beras untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ada juga di suatu daerah anggur menjadi makanan pokok, anggur yang dikeringkan, kismis, gitu kan? Anggur yang dikeringkan, kismis. Ada juga di suatu daerah seperti itu. Ada juga yang jagung. Maka melihat mayoritas makanan pokok suatu negeri, walaupun kita di negeri Indonesia, contoh Pak Bukhari nggak makan nasi, makanannya paku, batu, ini nanti. Pak Bukhari nggak makan nasi, jarang, baru mau makan nasi itu setelah haji di hamba Rasul. Entah dulunya darah, entah apa, saya nggak ngerti itu. Walaupun beliau tidak makan nasi, beliau contoh makanannya bakso tiap hari. Nggak berarti beliau zakat fitrinya pakai bakso. Nggak bisa. Karena melihat keumuman masyarakat di negeri tersebut, di wilayah tersebut. Jika di wilayah kita di Jawa ini mayoritas makanannya adalah nasi, maka yang boleh ditunaikan bentuk zakat fitrinya itu menggunakan makanan pokok di Jawa.
berupa beras, berarti bahan makanan pokoknya. Berapa banyaknya? Banyaknya itu 1 sok. Untuk siapa diwajibkannya? Diwajibkan bagi budak belian hamba sahaya, orang-orang yang beriman tentunya dari kalangan hamba sahaya, orang-orang merdeka, laki-laki, perempuan, tua dan muda. Itu semua wajib melaksanakan zakat fitri yang masih memiliki kelebihan makanan dari 1 hari. Cek. Yang masih memiliki kelebihan makanan untuk 1 hari. Jika masih memiliki stok makan untuk esok hari, maka masih ada kewajiban zakat fitri. Tapi jika hanya memiliki stok makanan untuk hari ini saja, jika sampai gini, contoh, sekarang hanya punya stok untuk hari ini, untuk esok hari kita tidak punya. Ketika masuk esok hari, alhamdulillah ada rezeki makanan untuk hari itu juga. Artinya hari itu bisa makan. Tapi untuk esoknya tidak tahu. Terus sampai si imam naik mimbar untuk khutbah Id. Sampai selesai pelaksanaan sholat Id. Ketika si imam naik mimbar untuk khutbah sholat Id. Jangan nunggu bubarnya, ya. Tapi ketika imam naik mimbar untuk pelaksanaan sholat Id, berarti pelaksanaan khutbah Id, berarti selesai sholat sunnah Id menjelang imam khutbah. Itu batasannya tuh, batasan akhirnya. Jika sampai saat pelaksanaan sholat sunnah Id tidak memiliki bekal makan untuk besok, bekal untuk bertahan hidup esok hari, hanya saat itu saja, maka orang itu tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri. Tapi jika sampai menjelang pelaksanaan sholat Id itu ternyata punya untuk bekal makanan esok hari, maka dia berkewajiban untuk zakat fitri. Dan yang wajib menunaikan zakat fitri adalah orang yang mendapati hidup di bagian Ramadan dan diyakini akan mendapati hidup di bagian Syawal. Artinya apa bagian Syawal? Beres buka puasa akhir Ramadan, kan berarti setelah maghrib itu masuk Syawal, awal Syawal. Nah kalau di malam Id itu, pokoknya kalau di Ramadan masih hidup, kemudian di malam Id itu juga hidup, maka berarti punya kewajiban untuk melaksanakan zakat fitri. Kalau hanya hidup, contoh bayi yang lahir di Ramadan, makanya mungkin dikasih nama fitri Ramadan. Ya. Ternyata tidak sampai malam Id. Di Ramadan itu pula dia hidup hanya seminggu atau 2 minggu lahir di bulan Ramadan. Ternyata di Ramadan itu belum sampai pada awal Syawal, yakni malam Idul Fitri, meninggal di Ramadan, belum sampai memasuki malam Idul Fitri, maka dia tidak wajib zakat fitri. Tidak wajib zakat fitri. Begitu pula yang lahir di malam Idul Fitri, tidak mendapati sedikit pun bagian dari Ramadan. Tidak mendapati sedikit pun bagian dari Ramadan. Maka dia tidak wajib zakat fitri. Jadi zakat fitri wajib kepada orang yang mendapati hidup di Ramadan dan di bagian Syawal.
Kemudian ini ada yang nanya nih dalam hatinya, kan kita tidak tahu malam Idul Fitri itu kita masih hidup apa enggak. Kemudian kita melaksanakan zakat fitrinya sebelum malam Idul Fitri, boleh apa enggak? Ada yang nanya, betul? Dalam hatinya ada yang gelendang nih. Kita boleh melaksanakan ta'jiluz zakat. Ya, ta'jil itu menyegerakan. Seperti orang, ini banyak yang salah kaprah. Memberikan takjil, memberikan bersegera. Oh, kita buka stand untuk membagikan takjil, membagikan segera. Apa maksudnya membagikan segera? Kalau mau membagikan iftar itu, ya, membagikan makan berbuka, jangan membagikan, jangan cek. Jangan membagikan takjil, bagikan iftar, ganti. Ini memang sudah kadung familiar, tapi ya salah. Ta'jilul fitri menyegerakan untuk berbuka. Jadi iftar. Jualan makanan takjil. Nah, mungkin masih masuk, tapi maknanya bukan makanan berbuka, bukan. Jualan makanan takjil, jualan makanan cepat saji. Itu maknanya, bukan jualan makanan berbuka. Kalau jualan makanan takjil artinya jualan makanan cepat saji. Iya, ya. Karena takjil itu sendiri menyegerakan. Jadi kita boleh saja jika meyakini akan hidup di bagian Syawal, artinya memasuki malam Idul Fitri, kita masih meyakini bahwa saat itu kita masih hidup. Jadi kita boleh melaksanakan penunaian zakat fitrinya masih di dalam Ramadan. Boleh. Jadi itu waktul jawaz, ya, waktu yang diperbolehkan. Sedangkan waktu afdalnya adalah di bagian Syawal sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Di bagian Syawal, sudah memasuki bagian Syawal sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu waktu afdal. Waktu afdalnya. Artinya berarti malam Aid lah. Malam Aid itu masuk kategori waktu yang cukup afdal. Kemudian takaran bukan tahu, bukan satu tadi kan disebutkan berapa banyaknya satu so. Nah, satu so ini berapa banyak sih sebetulnya? Dan satu so ini takaran atau timbangan? Satuan takaran apa satuan timbangan satu so? Satu so merupakan satuan takaran. Ditakar bukan ditimbang, satu so asalnya, ya. Jadi gampangannya kalau bahasa kita sak, tapi sak bukan sak semen. Jadi dulu orang-orang Arab punya wadah yang terbuat dari kulit ataupun dari lempengan perunggu atau juga dari rajutan. Dari rajutan seperti karung goni tapi kecil gitu loh. Itu sak, dibikin sak, wadah, kantong. Cuma tidak besar, kecil. Biasa kalau orang beli gandum itu seperti dipakai, kalau bahasa kita sekarang kresek ya. Tapi kalau dulu nggak pakai kresek, pakainya seperti anyaman karung goni. Kemudian bagian kepalanya itu ada ikatannya gitu. Di bagian mulut ada ikatannya. Jadi nanti setelah ditakar kemudian diikat, diganting gitu, gantingan. Nah itu orang banyak yang jualan gandum atau kurma tuh satu ganting gitu dong, satu ganting gitu.
Itu disebutnya sok. Jadi satu sok adalah satuan takaran yang kalau diukur dengan mud setara dengan 4 mud. Sedangkan kalau ukuran 1 mud, itu kurang lebih besar cakupan penuh 2 telapak tangan orang dewasa. Jadi kalau kita sedang seperti ini, ya, meraup gini nih, seperti orang yang sedang berdoa, disatukan tangannya, kemudian diisi dengan gandum atau dengan beras, ini full, ya, satu genggaman penuh dengan 2 telapak tangan yang dihamparkan begini. Ya, jadi ngidupnya tuh dengan 2 tangan itu 1 mud kurang lebih. Kalau kita isikan 1 mud ini hampir 1 liter kurang lebih, ya. Kalau diisikan 1 mud ini hampir 1 liter, tidak sampai 1 liter full, tapi hampir 1 liter. Itu 1 mud, 1 mud. Sedangkan kalau 1 sok setara dengan 4 mud. Berarti 1 sok itu sama dengan 4 kali cakupan penuh 2 telapak tangan orang dewasa. Nah, sebagaimana juga diketerangkan oleh Imam Malik bahwa wa zakatul fitri so'on arba'atu amdadin wal muddu hafnatun mil'il yadaini al mutawassitataini. Jadi itu menurut mazhab Imam Malik, dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili Asy-Syafi'i. Sedangkan ulama mazhab Hambali juga memiliki pandangan yang sama dengan pendapat mazhab Imam Malik. Jadi menurut mazhab Imam Hambali, ukuran 1 sok setara dengan 4 mud. 1 mud merupakan cakupan penuh 2 telapak tangan orang dewasa pada umumnya. Wa miqdaruha sa'un iraqiyun wa huwa 4 hafanatin bikaffai rajulin mu'tadilil qamati li'annahu alladhi akhraja bihi fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Imam Hambali, ukuran zakat fitri sebesar 1 sok irak, yaitu 4 cakupan penuh 2 telapak tangan orang dewasa yang sedang, yang umum. Karena 1 sok ini menjadi ukuran zakat yang dikeluarkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita faham bahwa 1 sok itu adalah ukuran takaran, dengan demikian ia tidak mudah untuk dikonversikan ke dalam berat jenis, ke dalam timbangan, ke dalam ukuran timbangan, atau dikonversikan dengan berat. Karena apa? Karena berat 1 sok berbeda-beda di masing daerah. Terlebih juga jika benda yang ditimbangnya antara gandum, kemudian juga kurma, kemudian juga kismis, itu beras tentu berbeda-beda berat jenisnya, tapi bisa diambil konversi yang umumnya rata-rata, begitu. Dengan cara apa? Maka dikonversikan dulu ke dalam ritlin dan gram. Ritlin itu bukan liter, ya. Ritlin itu satuan yang dipakai pada saat itu. Ritlin itu bukan takaran liter, bukan. Ritli Baghdad yang disebut dengan istilah dalam fikih Ritli Baghdad itu timbangan, ukuran berat. Kalau orang kita liter itu takaran. Tapi kalau Ritlin Baghdadiyin itu adalah timbangan, ukuran berat, timbangan. Atau bisa dikonversi dengan konversi yang modern seperti gram, ya.
Ya. Dalam konversi dari takaran so atau mud ke konversi berat, bahkan dengan satuan modern, ini melahirkan perbedaan pandangan di antara para ulama mujtahid yang meneliti sesuai dengan daerah masing-masing, bahan makanan pokok yang dipakai yang berbeda-beda, ya, maka berat jenisnya juga berbeda-beda. Satu sok menurut mazhab Imam Hanafi itu setara dengan 8 ritlin Irak. Ritlin Irak, ritlin Baghdad. Satu ritlin Irak setara dengan berat 130 dirham. Dalam ukuran gram, satu sok setara dengan berarti sama dengan 3.800 gram atau 3,8 kilogram. Jadi menurut Imam Hanafi, satu sok itu sama dengan kurang lebih 3,8 kilogram. Ingat, itu harus diingat nih. Ini saya akan sampaikan konversi yang dilakukan oleh 4 madhab. Imam Abu Hanifah menakar atau menimbang, bukan menakar, menimbang satu sok sama dengan 3,8 kilogram, bukan liter, sama dengan 3,8 kilogram satu sok itu. Sedangkan menurut madhab Hanabilah, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, dan dikonversi oleh para ulama Hambali dengan satuan modern yakni kilogram, satu sok itu sama dengan 2,75 kilogram. 2,75 kilogram. Begitu pula mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Malik. Sama ya. Jadi 3 mazhab yakni mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, untuk konversi ke satuan berat kilogram itu sama. Satu sok sama dengan 2,75 kilogram. Jadi yang berbeda, yang lebih banyak adalah menurut para ulama Hanafiyah. Kalau para ulama Hanafiyah berapa tadi? Satu sok itu sama atau setara dengan kurang lebih 3,8 kilogram. Nah, lantas bagaimana jika kita menunaikan zakat fitri dengan uang? Biqimatiha, dengan harganya, quwwatil balad atau qutil balad, dengan harga makanan pokok suatu negeri. Boleh tidak? Yang memperbolehkan zakat fitri dengan menggunakan harga bahan makanan pokok suatu negeri adalah Imam Abu Hanifah. Sedangkan yang 3 itu menyatakan tidak boleh. Tapi sebagian para pengikut dari ketiga mazhab tersebut, ulama-ulama mutaakhirin, cenderung ada yang memperbolehkan mengikuti fatwanya Imam Abu Hanifah walaupun mereka adalah pengamal Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Ada ulama-ulama mutaakhirin yang memperbolehkan mengikuti ijtihad Imam Abu Hanifah berzakat dengan uang. Nah, di sini permasalahannya. Ketika kita sebagai Syafi'iyah ingin menunaikan zakat fitri dengan uang, maka
harus mengamalkannya satu kesatuan utuh mengikuti fatwa Imam Abu Hanifah dalam satu bab zakat fitri ini. Jadi jangan sampai mengeluarkan zakat fitrinya dengan uang tapi seharga 2,75 kilogram. Ini tidak tepat. Karena 2,75 kilogram ini adalah hasil dari ijtihad pengkonversian satu sok yang dilakukan oleh para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Hanabilah itu Hambaniyah. Jadi kalau kita mau mengeluarkan zakat fitri berupa uang, maka harus setara dengan 3,8 kilogram. Karena yang berfatwa tentang kebolehannya berzakat fitri dengan uangnya, dengan harganya itu adalah Imam Abu Hanifah. Jadi jangan ditalfik, jangan dicampur aduk. Kita pengen pakai uang, simple, tapi seharga 2,75 kilogram. Itu korupsi. Ya. Ini berarti mencampur adukan ijtihad. Jangan demikian. Maka perlunya ilmu itu kalau ngaji ini ya, perlunya ngaji itu seperti itu supaya tidak salah. Tapi kon ini katanya dari Basnas punten, saya pernah sowan ke salah seorang mustasyar PBNU. Kakak kelas saya. Ya, artinya sama-sama mondok di Babakan. Beliau juga murid sama Yai Ashmawi juga. Namanya Kiai Subhan Makmun yang ada di Brebes. Kiai Subhan ini salah satu mustasyar di PBNU. Pesantren besar beliau. Apik luar biasa. Beliau pernah disowani oleh karyawan Basnas, oleh para petugas Basnas, disowani lah oleh anak-anak muda, itu sarjana-sarjana yang ditugaskan di Basnas. Ketika diuji kompetensi oleh Kiai Subhan, ternyata kata Kiai Subhan nih, saya cerita beliau ya, ternyata mereka itu banyak kebingungan ketika diujikan dengan beberapa soal oleh Kiai Subhan, termasuk jika ada emas, contoh tentang masalah emas juga. Jika ada emas, seseorang memiliki emas simpanan tidak dipakai, sekian gram berupa emas kadar 20%, kadar 20, kemudian 20 karat ya. Kemudian ada sekian gram emas berupa emas kadar 19 karat. Ada lagi sekian puluh gram berupa emas kadar 21 karat. Berbeda-beda tuh. Maka jumlah zakatnya berapa? Itu saja kebingungan. Karena harus dicari murninya hitungan emas itu. Ya. Harus terlebih dahulu dicari murninya. Karena kan kalau emas 18 karat, 20 karat, 21 karat, itu kan campuran. Jadi harus dihitung murninya dan dipisahkan antara campurannya dengan emas murninya. Nah itu kebingungan, contoh saja itu. Jadi kata Kiai Subhan, memang harus ngaji dan ngaji kepada peneliti. Artinya peneliti itu para ulama yang konsen, benar-benar faqih. Jadi itu cerita dari Kiai Subhan. Jadi tidak semua orang yang kemudian lulus dari kuliah lalu bekerja di institusi atau di instansi langsung dikatakan faqih. Oh tidak bisa dimutlakkan faqih ya. Beda antara orang faqih dengan orang cuma punya selembar kertas ijazah ya. Tanya aja ke Pak Unang itu apa mahasiswa Pak Unang kan dosen nih, mahasiswa ini sama apa enggak nih yang lulus itu?
Apakah setiap mahasiswa lulus itu kemudian sudah kompeten dalam suatu bidang ilmiah? Belum tentu ya Pak Unang ya. Karena banyak ternyata yang lulus itu juga karena satu mungkin sekolah atau dosen kasihan pada si anak, gitu. Ataupun ya masuk standar paling minim lah gitu. Standar kelulusan minimal setidaknya itu sudah terpenuhi itu. Jadi tidak semua bisa dikatakan mutlak faqih gitu ya. Sama lulusan pesantren juga tidak semuanya langsung dianggap faqih kalau keluar itu ya. Jadi harus benar-benar orang yang memang faqih lah, sudah teruji dan diakui oleh orang-orang alim, oleh guru-gurunya contoh. Baru itu faqih. Lalu beda lagi dengan fidyah. Kalau itu zakat fitri, awas hati-hati. Fidyah beda lagi. Nah kalau fidyah berapa dong? Kalau fidyah itu 1 mud. 1 mud. Sedangkan kalau Imam Abu Hanifah, beda. Kalau Imam Abu Hanifah, beliau untuk ukuran fidyah, takaran fidyah itu tetap 1 sok. Nah 1 mud itu berapa? Kalau 1 sok tadi kan sudah diketahui, kurang lebih kalau dikonversikan dengan satuan modern timbangan adalah 3,8 kg 1 sok. Kalau 1 mud itu, kalau dikonversikan dengan timbangan modern, kira-kira kurang dari 1 kg. 1 mud itu kurang lebih 0,7 atau 0,68 kilogram. Gak sampai 1 kilo. 0,68 kilogram kurang lebih ya, kurang lebih. Dan berarti tidak sampai 1 liter, hampir 1 liter, hampir gitu ya. Hampir 1 liter. 0,68 kilogram berarti hampir 1 liter. Itu 1 mud. 1 mud. Ya gampangannya gini dah. Gampangannya 2,7 kilogram. Berarti 270 ya. Atau 2.700 gram. Benar. Dibagi 4. Itu aja. Maka didapati berarti 0,675 kilogram. 0,675 kilogram. Itu kalau 2,7, kalau 2,7 kilo. Sekarang kalau mengikuti 2,75 ya, berarti 2.750 gram dibagi 4, 687,5 gram, berarti 0,687,5 kilogram. Nah itu 1 mud. Sekali lagi 1 mud adalah 687,5 gram atau 0,687,5. Banyak dijangkepin lah, jangan pakai gitu. 6,88 kilogram gitulah gampangannya. 0,688 kilogram. 0,688 kilogram. Kalau pakai kilo itu 1 mud. Sedangkan kalau menurut Imam Abu Hanifah, fidyah itu tetap 1 sok, yakni 3,8 kilogram. Tapi kalau para a'immah yang lain, Imamul Mujtahid yang lain, cukup 1 mud. Fidyah, ini fidyah, tentang fidyah, beda lagi. Dan fidyah berarti kalau kita yang Malikiyah, yang Syafi'iyah, yang Hanabilah, itu mengeluarkan 1 kilogram itu sudah lebih, berarti lebihannya menjadi sedekah.
Tapi pentasorupan fidyah beda dengan zakat fitri. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu kan asnaf zakat ada beberapa. Tidak hanya fakir miskin. Tapi khusus untuk fidyah hanya diberikan kepada miskin, lebih-lebih fakir. Karena kalau miskin masih memiliki bekal makan untuk 3 hari. Sedangkan kalau fakir hanya memiliki bekal makanan yang kurang dari itu. Tidak melebihi 3 hari bahkan. Kalau miskin masih bisa. Berarti fakir itu lebih susah dibandingkan miskin kalau fakir. Maka namanya qiyas aulawi. Kenapa demikian? Berarti tidak boleh dong kalau fidyah diberikan kepada mustahik zakat yang lain selain fakir miskin. Oh, tidak boleh. Fafidyatun tu'amu miskin. Kan kata Allah gitu. Adapun fidyah itu adalah memberi makan kepada orang miskin dengan makanan pokok. Kalau Imam Abu Hanifah menakarnya 1 sok, yakni 3,8 kg untuk 1 hari yang wajib fidyah. Seperti ibu hamil, ibu menyusui yang tidak berpuasanya karena khawatir kepada janin atau anaknya. Maka dia wajib mengqadha puasa plus setiap harinya yang ia tidak puasa itu dengan 1 mud kalau kita 1 mud bahan makanan pokok beras. Kurang lebih 0,688 kg. 1 liter lah gampangannya, 1 liter. Itu diberikan kepada fakir miskin saja. Jadi dipisah dengan zakat, jangan disatukan. Lalu begini, aturannya juga ada aturan. 1 hari fidyah, jatah 1 hari fidyah hanya boleh diberikan kepada 1 orang penerima dari kalangan fakir atau miskin. 1 hari berarti kan 1 liter. Gampangannya pakai liter deh. 1 hari adalah 1 liter. Yang 1 liter ini tidak boleh dibagikan kepada lebih dari 1 orang. Contoh 1 liter dibagi 2. Cek. Contoh 1 liter dibagi 2. Tidak boleh. Kita nih 1 liter untuk 1 hari fidyahnya diberikan kepada 2 orang fakir miskin. Tidak boleh. Berarti kan dibagi setengah liter. Tidak boleh. Yang 1 hari jatah fidyah 1 hari ini harus diberikan utuh kepada 1 orang miskin atau fakir. Tapi sebaliknya 1 orang fakir miskin boleh menerima fidyah dari beberapa orang. Ya, boleh menerima fidyah dari beberapa orang ataupun jatah fidyah beberapa hari dari 1 orang atau lebih. Sekali lagi, seorang miskin boleh menerima fidyah lebih dari 1 orang. Contoh, ada yang fidyah nih ibu-ibu ada 3 orang contoh. Yang 3 orang ini memberikan fidyahnya masing-masing 2 liter karena 2 hari. Dikali 3. Begitu kan? Disatukan semua, diberikan kepada 1 orang fakir miskin. Boleh? Boleh. Boleh. 1 orang miskin menerima fidyah dari 3 orang. Utuh, tapi yang perhariannya itu yang per liternya utuh kepada 1 orang. Atau 1 orang berkewajiban fidyah selama 5 hari. Berarti harus dikeluarkan 5 liter. Diberikan 5 liter kepada 1 orang fakir miskin. Boleh, boleh. Ini contoh. Tapi ada yang tidak boleh begini. Jika kita mengeluarkan fidyah 5 liter, dibagi kepada 2 orang. Kita fidyahnya 5 liter nih, 5 hari. 5 hari berarti 5 liter. Diberikan kepada 2 orang, berarti dibagi menjadi 2. Total masing-masing 2,5 liter.
Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada yang jatah fidyah 1 hari, yakni 1 liter, dibagi ke 2 orang. Begitu kan? 2,5 liter, 2,5 liter. Tidak boleh. Jadi pokoknya setiap 1 hari fidyah itu tidak boleh dibagi kepada 2 fakir miskin. 2 orang. Yang boleh begini, kalau kita berkewajiban 5 liter, boleh dibagi kepada 2 orang boleh, tapi hitungannya genap. Yang 1 orang dikasih 2 liter, yang 1 orang lagi dikasih 3 liter. Atau ada 3 fakir miskinnya, yang 1 orang dikasih 2 liter, orang yang kedua dikasih 2 liter, orang yang ketiga dikasih 1 liter. Pokoknya per 1 hari fidyah untuk 1 hari itu tidak boleh dibagi kepada lebih daripada 1 orang. Itu aja patokannya, gampangannya. Jadi jangan ada yang pakai setengah-setengah gitu loh, ya. Faham? Saya ulang lagi supaya nggak terlalu bingung, ya. Mudah-mudahan nggak bingung dan mudah-mudahan paham. Fidyah itu 1 mud, gampangannya 1 liter lah per hari. Jika untuk fidyah penerimanya hanya khusus fakir dan miskin. Penerimanya hanya khusus fakir miskin. Borim tidak boleh, mu'allaf tidak boleh, enggak. Hanya khusus fakir miskin. Kemudian 1 mud ini tidak boleh dibagikan kepada lebih dari 1 orang. 1 mud. Artinya kewajiban yang 1 hari fidyah itu tidak boleh dibagikan kepada lebih dari 1 orang. Hanya boleh pada 1 orang. Kemudian 1 orang fakir miskin boleh menerima fidyah lebih dari 1 hari jatah fidyah atau kewajiban fidyah. 1 orang fakir miskin boleh menerima 5 liter dari 1 orang, ataupun menerima fidyah lebih daripada 1 orang. Boleh. 1 fakir miskin menerima dari ibu fulan, diterima dari ibu yang lain, diterima dari ibu yang lain, diterima. Tapi yang penting ukurannya tetap jangkep per mudnya, ya, per harinya itu. Boleh. Namun tidak boleh fidyah 5 hari dibagi 2 menjadi 2,5. Begitu loh. Menjadi 2,5 hari bagi setiap fakir miskin dari fidyahnya tersebut. Itu yang tidak boleh. Tapi bisa bisa diamalkan kalau 5 liter, yang 2 liter untuk orang pertama, 2 liter lagi untuk orang kedua, 1 liter untuk orang ketiga. Boleh. Artinya tetap jangkep yang per harinya itu tidak terbagi menjadi lebih dari 1 orang. Demikian kurang lebih kajian pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau kita mau mengamalkan zakat fitri menggunakan apa? Kalau di Ahbabur Rasul tetap disediakan jualan beras. Tetap disediakan jualan beras, itu afdolnya gitu kan. Jadi yang mau zakat fitri tidak bawa beras, kami sediakan berasnya. Jadi beli dulu beras, benar-benar beli berasnya, bukan beras itu aja, bukan. Berasnya memang kita sediakan sudah di packing gitu kan. Mau berapa, nanti kalau lebih dari segitu tinggal konfirmasi dulu. Saya besok mau zakat fitri sekian ya, tolong siapkan untuk sekian orang. Nanti disediakan untuk berapa orang, itu berapa jiwa. Nanti beli dulu. Tapi kalau jual beli tidak boleh di dalam masjid. Tidak boleh jual beli di dalam masjid. Haram hukumnya. Mau jual beli buku kayak jual beli, tidak boleh. Di dalam masjid jual beli tidak boleh. Termasuk kita jual beli online. Masuk kategori jual beli online di masjid tidak boleh. Jadi harus di luar masjid. Nah kalau di majelis kan boleh, kalau di majelis, bukan masjid ya. Kalau bukan masjid tidak masalah. Beli dulu baru nanti pada saat akan penyerahan zakat fitrinya berupa
bahan makanan pokok. Jadi beli dulu. Itu lebih baik lagi, lebih afdal lagi. Namun jika ada di luaran sana yang ingin menunaikan zakat fitrinya dengan uang, maka jangan dengan konversi 2,75 kg, tapi harga seberat 3,8 kg. Demikian juga dengan fidyah. Ketika ada orang mengeluarkan fidyah, menunaikan fidyah dengan uang, maka harus seharga 3,8 kg. Karena yang berfatwa boleh dengan uang itu kan Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menggunakan makanan pokok, bahan makanan pokok seperti beras, bagi kita yang Syafi'iyah, mengeluarkannya satu hari adalah 1 mud. 1 mud tuh 1 liter kurang dikit. Ya, 1 liter kurang dikit. Pokoknya gampangnya 1 liter, gitu aja lah. 1 liter. Maka laksanakanlah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Satu lagi, jika ada Ramadan tahun lalu yang belum diqodok, kemudian masuk Ramadan tahun ini, belum sempat diqodok tuh. Nanti ketika sudah lewat Ramadan ini, sudah masuk ke bulan Syawal dan selanjutnya, maka tetap wajib qodok puasa plus fidyah. Setiap 1 hari yang terlewat qodoknya ini dengan 1 liter beras. Ya, yang tahun lalu itu qodoknya belum terpenuhi, maka selepas Ramadan ini wajib qodoknya tetap, tapi ditambah dengan fidyah kafaroh 1 hari yang terlewat batas itu dengan 1 liter bahan makanan pokok. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.